Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMKN 8 Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMKN 8 Palangkaraya untuk siswa-siswi kelas 10. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Ujang Jamaludin. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palangkaraya ini. Semester ini saya mengajar di kelas 10 ATPH dan TBSM, kelas 11 APAT dan TKJ, kelas 12 ATPH dan TBSM. Selain saya mengajar matematika, saya juga mendapat tugas tambahan, yaitu sebagai pengurus Sarpras atau sarana dan prasarana. Jadi saya mengurus semua sarana atau alat-alat yang ada di SMK Negeri 8 Palangkaraya ini, lebih tepatnya adalah mendata. Begitu juga dengan gedung-gedung yang ada di SMK Negeri 8 Palangkaraya. Itu adalah kontak saya di 0852 5272 1781. Nah, untuk siswa-siswi kelas 10, kebetulan di masa pandemi ini pembelajaran kita akan daring atau online. Silahkan disimpan kontaknya. Nanti kita akan masuk ke dalam grup pembelajaran daring. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joko dan Pak Sigit, kita akan menggunakan aplikasi Kaizala. Nah, kontak saya itu bisa digunakan nanti dalam pembelajaran daring tersebut. Materi kali ini yang akan saya sampaikan sesuai dengan tugas tambahan saya adalah sarana dan prasarana SMKN 8 Palangkaraya. Itu adalah beberapa ruangan atau beberapa prasarana yang dimiliki oleh SMKN 8 Palangkaraya. Ada kantor, ada ruang rapat, ada ruang kelas, ada ruang praktik, ada ruang perpustakaan, ada ruang unit produksi, ada musola dan kantin, ada lapangan upacara. Mungkin semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi secara garis besarnya sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 8 Palangkaraya adalah yang sudah saya sebutkan barusan. Saya akan memperkenalkan atau menunjukkan satu persatu dari sarana prasarana yang sudah disebutkan tadi, mulai dari yang pertama yaitu kantor. Nah, sebelum saya menyampaikan kantor, nah di sini ada site plan atau denah dari SMKN Negeri 8 Palangkaraya. Di sini ada dua panah merah. Di sini ada rencana RPS ATPH, itu yang di atas. Kemudian yang di bawah ada rencana RPS TBSM. RPS di sini adalah ruang praktek siswa. Jadi rencananya tahun ini, tahun 2020, kita akan mendapatkan bantuan dua gedung. Yaitu yang pertama gedung ATPH untuk praktek siswa ATPH, yang kedua gedung TBSM atau gedung untuk praktek siswa TBSM. Mudah-mudahan di bulan ini juga pembangunannya segera terlaksana. Nah, kantor utama SMK Negeri 8 Palangkaraya adalah yang lingkaran merah itu. Nah, jika saya perbesar maka kantor utamanya adalah ini. Nomor 1 itu menunjukkan ruang guru. Nomor 21 ini ruang kepala sekolah. Nomor 22 itu ruang TU.
nomor 23 itu gudang TU, nomor 24 itu ada gudang tempat penyimpanan alat-alat, nomor 25 dan nomor 26 itu adalah WC guru. Kemudian bangun yang ini di sebelah ruang guru itu adalah dapur. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah ruangan IT atau ruangan wakil kepala sekolah juga bisa. Nah, berikut adalah fotonya. Foto ini diambil dari tengah-tengah lapangan. Jadi kantor kita kalau dilihat dari lapangan, sebelum ada pohon-pohon yang di depan itu tumbuh besar, ini adalah gambarnya. Jadi ini untuk kantor. Selanjutnya adalah ruang rapat. Ruang rapat itu ditunjukkan oleh lingkaran merah. Kalau di side plan-nya itu nomor 28. Ini foto pintu dari depan. Gambarnya ini ruang rapatnya begini. Kemudian ini di dalamnya. Ruang rapat ini biasanya digunakan untuk guru-guru mengadakan rapat, atau misalkan kalau ada kunjungan dari sekolah lain, atau misalkan ada pelatihan-pelatihan untuk para guru, biasanya dilaksanakan di sini. Itu untuk ruang rapat. Selanjutnya ada ruang kelas. Ruang kelas di SMK Negeri 8 Palangkaraya ini yang dikhususkan untuk kelas sebenarnya masih belum cukup. Tapi ada beberapa ruang yang bisa digunakan sebagai ruang kelas kita. Kalau kita lihat dari jurusan yang ada, SMK Negeri 8 Palangkaraya itu ada 4 jurusan. Setiap jurusan ada masing-masing satu kelas. Jadi kalau misalkan 4 jurusan itu dikali 3 kelas, kelas 10, 11, dan 12, maka ruang kelas yang diperlukan itu ada 12 kelas. Saya akan tunjukkan kelas yang ada sekarang yang biasanya digunakan sebagai ruang pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, ruangan yang di lingkar merah itu ruangan nomor 6, 9, dan 13. Ada 3 kelas di situ. Kemudian yang di tengah itu ruangan nomor 10 dan nomor 11. Kemudian ada 4 ruangan di sebelah kiri, nomor 3, nomor 12, nomor 15, dan nomor 16. Kemudian ruangan di sebelah kiri di ujung ada nomor 17. Kemudian satu ruangan di depan nomor 5. Jadi kalau misalkan kita hitung, ini ruangannya baru ada 11 ruangan. Kita masih perlu satu ruangan lagi. Nah, biasanya yang digunakan untuk ruangan yang satunya adalah ruangan lab IPA, itu di nomor 7, itu lingkaran yang kuning itu. Kemudian ruangan guru yang baru itu nomor 2. Jadi nanti untuk kedepannya satu ruangan itu bisa di nomor 7, bisa di nomor 2. Tergantung nanti kedepannya mana yang kira-kira siap atau kira-kira sudah bisa digunakan sebagai ruang belajar. Oke, selanjutnya setelah ruang kelas ada yang namanya bengkel. Nah, kalau bengkel ini sebenarnya ruang praktek. Di SMK, ruang praktek siswa itu biasanya disebut dengan bengkel. Oke, yang pertama adalah bengkel APAT atau bengkel siswa perikanan. Kalau kita lihat denahnya, untuk ruang bengkel APAT ini ada di nomor 19. Posisinya tepat di sebelah kanan bawah atau di sebelah kanan bagian depan denah nomor 19. Di situ adalah bengkel perikanan atau kadang disebut juga dengan lab perikanan atau bengkel APAT, sama saja. Nah, ini foto persis di depan bengkel APAT ini atau di lab perikanan ini. Di situ ada kolam lingkaran, itu biasanya disebut kolam bioflok. Nah, itu untuk anak-anak nanti praktek. Nah, ini di dalam ruangan bengkel APAT-nya atau di
Nah, ini adalah kolam ikan juga, tapi dia posisinya ada di luar. Nah, kalau di denah itu posisinya ada di sebelah kanan nomor 7, atau posisinya pas di depan dari lab perikanan atau bengkel apa. Kolam ini biasanya digunakan untuk menampung indukan sebelum digunakan sebagai bahan praktek, atau bisa juga digunakan untuk membesarkan ikan. Ini kolam juga, tapi dia lebih dangkal. Biasanya digunakan untuk membesarkan ikan juga, atau menyiapkan indukan sebelum dipakai untuk praktek. Nah, jadi bahasanya itu biasanya diberok dulu sebelum digunakan untuk praktek. Posisinya itu ada di sebelahnya atau ada di belakang nomor 7. Nah, itu ada lingkaran merah juga di situ. Selanjutnya ada bengkel ATPH atau ruang praktek untuk jurusan ATPH. Posisinya ada di nomor 18 atau di belakang bangunan sekolah kita ini. Ini tampak dari depan, itu namanya Mas Abdul Basit. Beliau adalah teknisi untuk jurusan ATPH. Jadi yang megang kunci lab ATPH atau bengkel ATPH itu adalah Mas Abdul. Beliau juga membantu guru-guru ATPH kalau misalkan ada praktek-praktek di lapangan. Nah, ini tempat penyimpanan alat-alat untuk praktek. Ini juga ada beberapa alat praktek di sini. Yang ini ada hand traktor, ada kultivator, ada arko, ada sepatu. Nah, ini ada tempat menyimpan gembor atau untuk menyiram tanaman. Nah, ini tempat lahan untuk praktek pertanian. Jadi kalau misalkan mau menanam apa, nanti di tempat ini. Sebenarnya itu di sebelah kiri ada juga tempat untuk praktek juga, tapi kebetulan tidak terfoto. Itu di sebelah kanan adalah jalan masuk ke lingkungan SMK Negeri 8 Palangkaraya. Oke, selanjutnya setelah bengkel ATPH ada namanya bengkel TKJ. Bengkel TKJ ini biasanya disebut juga dengan lab komputer kalau di sekolah kita. Jadi tempat ini digunakan untuk jurusan TKJ untuk praktek. Posisinya ada di nomor 14 kalau di denah, itu sebelah kanan. Nah, ini di dalamnya sama seperti lab-lab yang lainnya, ada lemari tempat menyimpan alat. Nah, kalau ini ada kursi, mejanya. Ini ada rak untuk menyimpan alat-alat TKJ. Kemudian di situ ada komputer server di sini. Nah, ini ada lab TKJ waktu digunakan guru dalam mengisi data, atau pelatihan-pelatihan guru juga kadang sebagian dilaksanakan di lab TKJ ini juga. Ke sekolah kita ada mempunyai kalau tidak salah kurang lebih 20 unit laptop yang biasa digunakan dalam pelatihan-pelatihan guru, atau misalkan kalau ada kegiatan yang memerlukan laptop, itu bisa digunakan. Itu untuk bengkel TKJ. Selanjutnya yang keempat adalah bengkel TBSM atau tempat praktek siswa TBSM. Kalau di denah itu posisinya ada di nomor 11. Nah, jadi nomor 11 itu tadi, sebelumnya nomor 11 itu kelas. Nah, ya, kelas ini peruntukan gedung sebenarnya yang pertama kali adalah sebagai bengkel TBSM. Tapi karena kita masih kekurangan kelas, maka bengkel ini kita gunakan sekaligus sebagai kelas. Jadi kalau misalkan kita perlu praktek, nah kita gunakan ruangan itu sebagai tempat praktek. Tapi kalau misalkan untuk belajar, ya kita gunakan sebagai tempat belajar. Tapi untuk menyimpan alat-alat prakteknya itu ada di sebelah ruangan nomor 11 itu, yang 2 kotak itu. Nah, di situ tempat alat-alat penyimpanannya. Nah, ini alat-alat praktek yang digunakan anak-anak TBSM. Nah, di situ ada kelihatan ada oli, ada ban dalam, ada rantai, kemudian
Di sini ada tempat praktek kelistrikan sepeda motor, ada ban luar, di sini ada alat untuk menambal ban dalam. Nah, ini ruangan tadi waktu digunakan sebagai tempat praktek. Di sini ada sepeda motor, ada kompresor juga. Jadi selain tempat kelas untuk belajar, juga sebagai tempat bengkel untuk praktek. Nah, ini salah satu hasil karya dari guru TBSM dibantu oleh siswa. Ini pada saat uji coba di lapangan. Oke. Selanjutnya ada namanya perpustakaan. Kita mempunyai satu ruang perpustakaan, itu di daerah di posisinya ada di nomor 7 di sebelah kiri. Nah, ini di dalamnya ada buku-buku, ada peta, ada kursi. Tapi di sini kursinya cuma satu yang panjang. Nah, jadi kalau misalkan ada anak yang mau belajar atau mau baca di sini, itu bacanya lesehan di karpet warna hijau itu. Buku-buku di sini boleh dipinjam oleh siapa saja dengan mengisi administrasinya nanti biar tercatat keluar masuk bukunya. Sampai saat ini masih tidak diberlakukan untuk iuran-iuran. Jadi siapapun boleh minjam gratis asal dikembalikan. Kemudian selanjutnya ada namanya ruang UP atau unit produksi. Yang pakai ruang khusus itu baru perikanan, karena kalau pertanian unit produksinya langsung di lahan praktek, langsung di lahan pertaniannya. Kalau perikanan ini karena kebetulan kita dapat bantuan dulu peralatan untuk membuat abon, maka disimpanlah ruangannya, itu posisinya ada di ujung belakang sana, nomor 20. Nah, ini ruangannya, ini alat yang kita dapat waktu itu. Ini alat untuk membuat abon. Sebenarnya masih ada satu lagi alat, itu panci yang besar untuk mengukusnya. Nah, setelah dikukus itu masuk ke alat yang ini penyortiran antara daging sama tulangnya. Kemudian setelah itu dibumbu dan digoreng itu di sini. Ini tempat penggorengan. Setelah digoreng itu masuk ke sini spinner, tempat pengeringan. Jadi biar minyaknya terpisah dari yang digorengnya tadi. Baru nanti pengemasan dan sebagainya. Selanjutnya ada musola dan kantin. Nah, untuk musola, kebetulan kita belum punya ruang khusus musola atau bangunan musola. Jadi sementara ini musola itu masih minta ruangan sedikit dari perpustakaan. Jadi tempatnya sama dengan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu disekat, dibagi, sebelahnya musola, sebelahnya perpustakaan. Nah, ini pintu musolanya ada di sebelah kanan perpustakaan. Di sebelahnya itu ada tempat wudhunya, kemudian ini di dalamnya. Nah, itu triplek kayu itu adalah sekat, sebelahnya itu adalah perpustakaan. Jadi di sebelah sini tempat sholatnya, di sebelah perpustakaannya. Nah, ini yang kotak merah ini, di situ adalah kantinnya. Nah, ini dia kantinnya. Ada 3 bangunan kantin yang terlihat di sini. Sebenarnya ada 2 lagi. Ini kantin punya Mang Adi. Nah, ini kantin punya Ibu Susi. Nah, yang ini tempat jualannya Paman Pentol. Kebetulan pada saat pandemi ini semua kantin libur, jadi tidak ada yang membersihkan. Jadi daunnya berserakan seperti ini. Nah, yang terakhir adalah lapangan tempat upacara. Jelas lapangan upacara itu ada di tengah-tengah sini. Nah, ini pada saat upacara bendera. Nah, ini guru-guru pada saat mengikuti upacara. Kebetulan foto ini diambil waktu tahun 2019 pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kebetulan waktu itu adalah saya sebagai pembina upacaranya. Kita selalu memperingati hari-hari besar nasional. Kalau misalkan ada upacara. Kita juga mengadakan upacara di sekolah.
Selesai upacara, biasanya siswa langsung bersalaman dengan guru. Tapi bukan hanya upacara, setiap apel pagi juga setelah apel pagi, siswa juga bersalaman dengan guru. Nah, setelah selesai siswa bersalaman dengan guru, maka guru dengan guru juga bersalaman. Di akhir juga setelah salaman, biasanya diadakan berfoto bersama. Nah, ini acara yang unik yang sering diadakan di SMK Negeri 8 Palangkaraya, yaitu makan bersama. Nah, makan bersama ini lebih terasa kekeluargaannya karena dia makannya pakai daun. Nah, biasanya itu makannya itu di teras, bukan di ruangan begini. Tapi ini mungkin pada saat itu lagi hujan, makanya makan bersamanya itu di dalam kelas. Itu biasanya kalau makan gini di teras, semua kelas makannya di teras. Jadi sama-sama rame-rame gitu. Nah, sudah selesai materi tentang sarana dan prasarana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.